Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa teori di dalam komunikasi massa. Ada apa aja sih? Yuk simak video berikut sampai selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas teori komunikasi massa, kayaknya kurang afdol nih kalau kita belum tahu apa sih definisi dari teori komunikasi massa itu sendiri. Komunikasi massa yang dikemukakan oleh Bittner yang paling sederhana yaitu massa communication is message communicated through a mass medium to large number of people. Artinya, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Nah, dari definisi itu dapat diketahui bahwasanya komunikasi massa harus disampaikan lewat media massa. Dalam teori komunikasi massa, ada 9 macam teori yang harus diketahui. Yang pertama, teori media acquisition theory. Kedua, teori ekologi media. Yang ketiga, teori peluru. Yang keempat, teori use dan gratification theory. Yang kelima, teori agenda setting. Yang keenam, teori kultivasi. Yang ketujuh, teori spiral of silence. Yang kedelapan, teori difusi inovasi. Dan yang terakhir adalah teori dependensi. Nah, di sini saya akan fokus membahas salah satu teori dari ke-9 teori tersebut. Yang pertama, yakni media acquisition theory atau teori persamaan media. Media pertama kali dikemukakan oleh Byron Raves and Clifford Nash pada tahun 1996. Teori persamaan media ini menjawab persoalan mengapa sih orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah media itu juga seperti manusia. Nah, teori ini memperhatikan bahwa media juga bisa diajak berbicara. Media bisa menjadi lawan bicara individu seperti halnya dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi tatap muka atau face to face. Dalam teori persamaan ini, media dianggap sebagai bagian dari kehidupan nyata. Media and real life are the same. Media dengan kehidupan nyata adalah sama. Jadi teori ini menyatakan bahwa manusia secara alami merespon media komunikasi seperti komputer, televisi, dan lainnya dengan cara yang mirip dengan interaksi sosial dengan orang lain. Teori ini mengungkapkan bagaimana manusia melibatkan diri dalam interaksi dengan teknologi komunikasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sosial dan emosional. Nah, kemudian untuk lebih mudahnya lagi kita pahami dari teori media ini, yakni di mana saat seseorang merasa sedih saat karakter dalam sebuah film kesayangan mereka mengalami kesulitan atau bahkan meninggal. Nah, biasanya yang menonton itu cenderung akan merasa sedih, terharu, bahkan sampai meneteskan air mata. Nah, meskipun mereka tahu bahwa karakter tersebut hanyalah sebuah fiksi belaka. Nah, reaksi emosional ini menunjukkan bahwa orang tersebut merespon media perfilman itu dengan cara yang mirip dengan cara mereka merespon interaksi sosial dengan orang sungguhan. Kemudian untuk lebih kita pahami contoh sederhananya nih yang sehari-hari mungkin tidak jauh dari kehidupan kita seperti itu. Di mana ketika seseorang merasa senang mendapatkan balasan pesan teks dari teman mereka, mereka meresponnya dengan senang seperti saat mendapat pesan dari seorang secara langsung atau secara tatap muka. Nah, ini mencerminkan bagaimana orang itu cenderung memberikan reaksi sosial yang sama terhadap media komunikasi seperti pesan teks sebagaimana mereka melakukan interaksi sosial langsung. Nah, itu penjelasan seputar teori komunikasi massa yang berkaitan dengan media acquisition theory atau teori persamaan media. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.